Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tentang tema rumah Allah yang pertama-tama harus dihakimi. Nah, kita akan lihat dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, maksud dari Rasul Petrus dalam ayat ini berbicara tentang penghakiman. Nah, penghakiman ini adalah konteksnya tentang penganiayaan orang Kristen pada zaman itu. Nah, apa maksudnya penghakiman orang beriman atau penghakiman di rumah Allah sendiri? Apakah Kristus menghakimi orang beriman? Bagaimana mungkin Petrus punya pandangan yang negatif seperti demikian? Apakah kalau saya dianiaya, maka saya adalah orang Kristen yang berdosa dan harus nanti menghadapi penghakiman? Nah, kalau begitu, bukankah hal itu akan memperbesar penderitaan kita dengan rasa bersalah, guilty feeling? Nah, untuk kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti makna atau arti dan konteks penghakiman tersebut. Nah, sebenarnya Rasul Petrus menyebutkan beberapa kali sebenarnya di dalam pasal 1 ayat 17, pasal 2 ayat yang ke-23, dan pasal 4 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Itu berbicara tentang penghakiman Allah. Nah, penghakiman Allah itu adalah penghakiman akhir. Nah, ini bukan sebenarnya konteksnya bukan untuk orang kafir atau orang Yahudi yang tidak percaya, tetapi di dalam rumah Allah, yaitu di gereja. Nah, penghakiman Allah itu berbicara tentang penganiayaan yang mereka alami pada saat itu. Penghakiman tersebut adalah bentuk pendisiplinan untuk menguatkan mereka sebenarnya supaya tidak berbuat dosa, atau membuat mereka berbalik dari dosa yang telah mereka perbuat. Nah, pendisiplinan tersebut adalah anugerah Tuhan, sehingga dia tidak perlu menghukum orang Kristen pada tahap akhir penghakiman. Nah, penghakiman atau pendisiplinan memang begitu nyata dan menyakitkan. Pengudusan Tuhan atas gerejanya sangat keras. Meskipun kita tahu bahwa mereka adalah keluarga Allah sendiri. Bayangkan bagaimana penghakiman akhir itu untuk orang-orang yang menolak atau tidak mentaatinya. Nah, Rasul Petrus menyimpulkan ini sebenarnya dengan mengutip Amsal 11 ayat yang ke-31 dalam bentuk bahasa Yunani. Kalau kita lihat Amsal 11 ayat yang ke-31 berkata, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Nah, Amsal 11 ayat 31 dicatat dalam bahasa Yunani di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Yang berbunyi, dan jika orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, di sini kita melihat bahwa iman akan diuji. Saya setuju dengan satu statement yang mengatakan, the faith that cannot be tested is the faith that cannot be trusted. Iman yang tidak bisa diuji adalah iman yang tidak bisa dipercayai. Iman orang Kristen akan diuji dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan juga pasal 4 ayat yang ke-12. Yesus berkata bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit. Dalam Lukas 13 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Dan bagi orang yang tidak percaya, dalam Ibrani 10 ayat 31 dikatakan bahwa ngeri benar kalau jatuh ke tangan Allah yang hidup. Jadi Petrus sebenarnya melihat penganiayaan itu dengan 3 cara. Yang pertama, itu adalah ujian iman. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak?
Apakah kita sungguh-sungguh bertekun dalam kebenaran firman atau tidak? Itu dalam 1 Petrus 4 ayat ke-12. Dan yang kedua, selain ujian iman, kita menjadi satu dengan penderitaan Kristus. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dan yang ketiga, disiplin yang menunjukkan bahwa mereka adalah keluarga Allah. Bayangkan, jadi keluarga harus ada disiplin. Sama, keluarga Allah pun harus ada disiplin. Jadi penganiayaan itu untuk menguduskan mereka sebenarnya, agar mereka memiliki karakter sebagai keluarga Allah. Jadi penghakiman akhir telah dimulai. Dan penghakiman itu dimulai dengan pengudusan gerejanya di akhir zaman. Ingat bahwa gereja adalah milik Tuhan. Gereja adalah tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala gereja, dia berhak untuk menguduskan, untuk mengizinkan pendisiplinan melalui penganiayaan, supaya memurnikan gerejanya di akhir zaman. Biarlah kita menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang meskipun mengalami penganiayaan, kita tetap mempercayai Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, dan kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Iman kita bisa dipertanggungjawabkan. Iman kita sungguh-sungguh dibuktikan melalui tahan terhadap penderitaan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Stay strong in God's grace. Tuhan Yesus memberkati.